Menteri yang saya hormati beserta jajaran, sebenarnya saya senang kalau Pak Menteri pidato itu indah kata-katanya. Jadi tadi saya menikmati waktu dipotong itu saya agak marah juga gitu. Yang kedua, saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM, tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM. Tadi Pak Menteri juga bicara tentang mainstream human right, pengaruh utamaan HAM dalam pembangunan. Tapi kita harus ingat dalam 5 tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Jadi mainstream human right itu berkaitan sama pembangunan. Kasus yang paling hangat itu ada 2 tadi, satu sudah disampaikan teman-teman, Tony Tesar juga menyampaikan, kasus Rempang. Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan. Oke, tadi disampaikan, kalau saya bicara sebagai Menteri HAM, itu akan mempengaruhi perusahaan besar di listing bursanya. Kan saya tidak bicara Bapak harus menyerang MEG. Saya mau Bapak melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal, bertahun-tahun secara turun-temurun datang orang hari ini mau suruh kita pindah. Apa itu bisa diterima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Sekarang saya lihat tadi Pak Menteri menjelaskan ada yang 7, 8, 9. Tapi kalau itu hanya omong, bagaimana? Hari ini pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Iya kan? 36 kasus polisi di belakangnya, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI. Semua harus. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya APBN. Yang datang di situ aparat pemerintah. Jadi coba kita tidak suruh Pak Menteri bahwa akan ada perusahaan besar menjadi bangkrut, tidak. Kita tidak suruh itu. Kita senang perusahaan besar itu ada. Tapi kalau memindahkan orang satu pulau yang luasnya 17.000 lalu orang semua disuruh pindah, itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya? Saya minta Pak Menteri punya ini. Beberapa kali saya menyampaikan pesan kepada Pak Wamen. Cobalah, mungkin lihat saja mereka senang. Coba pergi ke sana. Pergilah ke sana lihat. Dengarkan apa yang mereka katakan. Atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dengan menjadi penengah. Bukan membela, tidak membela pemerintah, tidak menjadi penengah supaya ada solusinya. Sehingga apa yang Pak Menteri inginkan, apa yang diinginkan di dalam RPJM, bahwa indeks hak asasi manusia itu dari 275 menjadi 285 dalam 5 tahun itu bisa tercapai. Indeks kita turun semua sekarang, semuanya turun. Indeks apa yang bagus? Nggak ada, turun 1%, turun berapa persen, turun semua. Indeksnya turun semua. Indeks pendidikan, kesehatan, mau indeks apa aja. Jadi kita ini memang tidak terlindungi oleh HAM itu. Semua tindak tanduk kita seperti itu. Mungkin kita semua juga melakukan pelanggaran HAM. Perlu diberi kesadaran. Ya, mungkin itu pesan saya. Cobalah kembali kepada jati diri agar Pak Menteri bisa dilihat memang selama ini pejuang hak asasi manusia yang tangguh. Walaupun jadi menteri juga bukan tidak membela pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.